Grup PA orangnya itu aja, satu Iya, dapil polling itu lagi itu lagi. Kita nggak bisa polling 2 kali kan, terutama indikator kita ikutin Jabar apa tuh tadi pollingnya? Indeks News. Indeks News Jabar, di situ, misalkan Yodi Rustandi dari Bandung kirim polling di situ, Iya. terus dia kirim polling lagi ke grup yang lainnya, sama aja Kang Jody kan itu lagi yang milih. Jadi, betul bahwa, polling itu harus diarahkan ke dapil kita. Nah, sebagai caleg nih, saya juga pingin banget di polling, tapi saya pingin banget yang mempolling saya itu dari dapil saya, dari sedapil 10 Jawa Barat, Urang Banjar, Pangandaran, Kuningan, Ciamis. Apakah kalau kita, apakah bisa, dari dapil saya yang polling saya itu, Bang? Polling ini sangat penting karena itu sebagai indikator kita untuk diketahui dan disukai, bukan cuma hanya dikenal, diketahui, baru akan disukai. Nah, indikatornya mana? Salah satu, bukan memang faktor utama, tapi salah satunya adalah polling. Jujur, hari gini bukan lagi yang kayak begitu. Kita gimana caranya kita diterima sama masyarakat dengan budget terbatas, kita pun nggak nyusahin DPP, nggak ngerongrong ketum sebagai ketua dari partai, kita berdiri dengan sendiri. Caranya gimana? Lakukan semampu kita dengan biaya yang ada, apa aja, Melahirkan inovasi. dan punya inovasi yang pasti. Salah satunya virtual campaign. Selamat sore pemirsa Berkarya TV, ketemu lagi dengan saya Elhan Jakaria. Spesial, di sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu calon wali kota Depok, Ibu Yanti. Bu Yanti, apa kabar Bu Yanti? Alhamdulillah, baik. Dan satu lagi ketua tim sukses dari Ibu Yanti, abang siapa nih Bang? Dani Sapitra Jaya. Bang Dani Sapitra Jaya. Nah, kebetulan pada sore hari ini terjadi diskusi yang sangat luar biasa. Karena memang bukan hanya sekedar caleg biasa. Di sini juga kami merumuskan bagaimana caranya kami menang. Kebetulan ini ada Bu Yanti dan Pak Dani, kita bisa berbicara lebih intim lagi perihal polling yang lagi ramai di mana-mana pada saat ini. Karena polling tersebut dibuka sejak tanggal 29 kemarin. Saya langsung aja deh ke Abang dulu ya Bang ya. Bang, apakah betul polling itu bisa mempengaruhi suara kita? Sangat mempengaruhi, Pak. Polling ini sangat penting karena itu sebagai indikator kita untuk diketahui dan disukai, bukan cuma hanya dikenal, diketahui, baru akan disukai. Nah, indikatornya mana? Salah satu, bukan memang faktor utama, tapi salah satunya adalah polling. Nah, kalau polling kan itu kan menggunakan share dari grup PA dari segala macam. Bagaimana kita tahu bahwa yang mempolling kita itu dari daerah dapil kita masing-masing? Mungkin ini pertanyaan ini mewakili pertanyaan dari teman-teman di daerah. Gimana Bang? Kalau kita menanyakan kepastian, berarti kita sudah menanyakan hari H pemilu. Karena kelengkapan itu mutlak adalah milik penyelenggara negara. Sementara kita bisa bandingkan dengan beberapa lembaga survei. Mereka sendiri pun tidak menggunakan media ini secara real. Artinya sampling, data, walaupun keabsahannya sudah diakui. Sementara polling dengan dunia maya ini kan dunia internet ini dengan zamannya yang sekarang milenial masih harus dibuktikan dulu. Saya rasa seperti itu. Nah, sebagai caleg nih, saya juga pingin banget di polling, tapi saya pingin banget yang mempolling saya itu dari dapil saya, dari sedapil 10 Jawa Barat, Banjar, Urang Banjar, Pangandaran, Kuningan, Ciamis. Apakah kalau kita, apakah bisa dari dapil saya yang polling saya itu Bang? Kalau saya minta bantuan Abang, apakah bisa di polling sama mereka? Sangat bisa, sangat bisa. Dengan keberadaan tim, kita terjun langsung ke dapil-dapil, akan disurvei persis pola kerjanya seperti tim survei, tim lapangan maupun tim lembaga survei lainnya. Justru kita dengan cara milenial, artinya tidak wawancara orang per orang, tapi sudah menggunakan media yang jauh lebih efisien dan jauh lebih hemat waktu dalam segala perhitungannya. Gitu. Maksudnya lebih masuk ke grup-grup di daerah dapil kita masing-masing begitu? Betul sekali. Kita masuk sampai ke pelosok-pelosok. Sekarang kan internet sudah masuk ke desa-desa. Artinya sudah tidak gagap lagi, sudah tidak mengenal lagi yang namanya teknologi. Seperti yang kita anggapan bahwa rakyat Indonesia ini gaptek lah, tidak jauh. Mereka sudah sangat maju sekarang. Bahkan maaf kata, nelayan, petani pun sudah menggunakan media-media seperti WhatsApp, Facebook sudah jadi makanan sehari-hari mereka. Iya, soalnya yang saya khawatirkan ketika saya nanti menggunakan polling, di situ yang mempolling itu bukan dari dapil saya, malah dari grup pengajian sebelah, kan bisa aja terjadi seperti itu. Tapi yakin ya enggak ya? Berarti seluruh Indonesia udah pegang datanya dong? Bisa saja seperti itu, tapi data di samping kita di backup oleh data, margin errornya,
kemungkinan untuk salahnya memang cukup tinggi kalau di polling seperti ini. Katakanlah kita ambil sampling 50% bahwa ini data sebelah tidak real. Tapi paling tidak sudah bisa menjadi indikator. Kalau saya mungkin lebih ekstrim karena ini memang media baru, polling baru dengan media online. Kita bisa ambil sampling 20% sampai 30% lah terburuknya. Itu sudah mendekati. Kalau polling katakan oh ini rekayasa dari pengajian sebelah apapun namanya. Tapi setelah kita ambil hanya 20% yang real kita katakan. Angkanya sudah bisa menjadi indikator. Kita tinggal perbandingan dengan lembaga survei yang sudah ada. Oh, mana yang benar, mana yang tidak, pengguna data karena memang saat ini minimal 50% adalah milenial pemilih kita. Minimal 50%. Kalau dari Berkarya sendiri 68% pemilih adalah milenial yang sehari-harinya berhubungan dengan dunia maya, dengan dunia internet. Wah, ini keren sekali pemirsa. Jadi saya jujur, awalnya ragu saya ketika saya mau menggunakan polling. Nanti yang milih cuma tetangga-tetangga saya di Jakarta. Ternyata dengan polling dibantu oleh ketua tim sesnya Bu Yanti. Mohon maaf, siapa tadi namanya Bang? Dani. Bang Dani ini baru ketemu kali ini, saya sudah sangat percaya banget. Kenapa? Karena beliau juga bawa data dari tadi, juga bawa data ke sini nunjukin jumlah dapil di sini seluruh Indonesia. Bahkan Bang Dani ini bukan hanya berbicara soal Bu Yanti, karena saya di Jabar 10 pun dibantuin juga sama dia. Makasih banyak nih Bang nih. Jadi nggak enak. Mungkin caleg-caleg yang lain juga boleh nih nanti ngomongin abang kita nih. Nah, untuk Bu Yanti sendiri pencalegan di Berkarya ini bagaimana? Sudah sampai mana? Ya, saya kan di Jabar 6 ya. Jabar 6 itu Kota Depok sama Kota Bekasi. Nah, kami juga ada turun langsung ke lapangan juga ada, tapi memang kami lebih banyak virtual campaign karena pasarnya yang seperti tadi ketua saya bilang itu 68% milenial. Sekarang siapa sih orang yang nggak pegang handphone? Siapa sih orang yang nggak punya internet sakau kalau handphonenya mati? Nah, gitu. Jadi makanya oke, ini sekarang kita survei. Kita lihat di polling ini suara gue berapa ya? Dari sini kita ada indikatornya. Oh, sekarang yang senang sama gue segini nih, yang akan milih gue segini nih, begini nih. Nah, ini jadi indikatornya gue gitu sih. Tapi itu kerjaan tim gue. Ini jurus sangat cerdas sekali. Kenapa? Karena polling itu ya seperti yang Abang bilang tadi, gimana, sangat membantu keberadaan yang selama ini perpolitikan kita baru hanya didukung oleh lembaga survei yang masih berbentuk proporsional masyarakat ke alami kalau kita bilang. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita dengan polling ini sangat lebih efisien, menghemat waktu, biaya dan semuanya. Bahkan tim yang digunakan pun tidak perlu banyak. Nah, kalau boleh tahu nama tim pollingnya apa Bang? LSI, Lembaga Survei IKIK. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi memang Bang Dani ini selain dari ketua tim sesnya Bu Yanti, juga memang dia membuka ruang ya untuk konsultasi atau untuk sharing caleg-caleg yang lain untuk pemenangan di dapilnya. Begitu kan ya Bang ya? Betul. Dan kami membuka dengan low budgeting. Artinya kita bukan mengedepankan cost yang profit yang tinggi, bukan itu. Justru kita lebih ke pemberdayaan sosial masyarakat. Artinya mengedukasi masyarakat bahwa politik itu kita ke depan harus lebih smart, lebih baik dalam penggunaan segala sesuatunya seperti teknologi ini. Tidak menutup kemungkinan di masa depan kita sudah lagi pemilihan tidak lagi menggunakan coblos ataupun contreng, sudah menggunakan mungkin media online. Why not kan gitu. 5-10 tahun ke depan sudah kita harus sama seperti di luar negeri. Ya, pemirsa Berkarya TV, jadi memang saya belajar banyak pada sore hari ini bagaimana caranya menaikkan stabilitas diri kita pribadi sebagai caleg, tentunya juga sebagai partai berkarya. Nah, karena menurut Bu Yanti sendiri tadi sempat bilang ke saya bahwasanya dengan stabilitas calegnya naik itu mempengaruhi ke stabilitas partai. Betul begitu Bu Yanti? Betul, karena kita kan caleg DPR RI ya. Kita percuma punya suara banyak, kita percuma punya suara 1 juta, sementara kita nggak PT. Sementara Partai Berkarya sendiri di dunia nyata, di dunia maya seperti apa? Mereka udah milih Partai Berkarya belum? Nggak usah milih, nggak kenal maka kata sayang kan. Kalau zaman now sih bilangnya tak kenal maka ta'aruf, ya kan. Tapi gimana orang mau sayang, gimana orang mau milih Partai Berkarya kalau dia nggak kenal, kalau dia nggak tahu. Nah, indikatornya dari polling ini kita bisa tahu, oh Partai Berkarya udah segini banyak loh masanya loh. Kalau Berkarya udah, nanti tinggal kita masuk sebagai calegnya. Yang penting kita kedepankan dulu partainya, itu aja sih.
Ya pemirsa, ini lanjut nih ke pertanyaan. Satu pertanyaan lagi Bang, mungkin ini bonus dari saya pertanyaan buat Abang. Bang, menurut Abang sebagai yang pemilik lembaga survei, juga sebagai ketua tim sesnya Bu Yanti, yang juga membuka peluang buat caleg-caleg yang lain yang belum mempunyai ketua tim ses, mungkin bisa sharing hubungin Abang. Satu pertanyaan nih Bang nih. Menurut Abang, Partai Berkarya sendiri setelah mengikuti beberapa waktu ini bisa melampaui atau lolos nggak sih 4% PT? Insya Allah kalau semua proses ini kita jalani, konsolidasi internalnya baik, sudah punya modal dikenal masyarakat, bukan cuma 4%, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan masuk daripada 5 besar. Tergantung sistem-sistem yang dijalani. Salah satu lembaga surveinya terukur terarah, pollingnya diikuti, caleg-calegnya turun ke lapangan, otomatis masalah yang lain-lain semua bisa diatasi. Semua dengan gotong royong, tidak ada yang tidak mungkin. Pejuang kita dulu pun merdeka tidak dengan peralatan yang canggih, tidak dengan memadai logistik yang cukup, tapi kita bisa merdeka. Hari ini kenapa tidak dengan berkarya? Saya rasa cukup. Ya pemirsa, itulah yang disampaikan oleh Ketua Tim Ses yang mungkin juga jadi rujukan saya ya untuk saya selalu komunikasi nanti Bang ke depannya. Nah, untuk Bu Yanti nih sama-sama caleg kita nih dari Jawa Barat. Aku mau pingin tahu nih, jurus jitunya Bu Yanti gimana sih untuk memenangkan di dapil tuh? Mungkin dengan apa strateginya yang bisa dibagikan kepada teman-teman? Ya kalau saya sih jujur, saya berangkat dari orang biasa, bukan orang tajir, bukan yang orang kaya, bukan yang pejabat, bukan itu semua. Dan saya juga nggak punya budget yang gede banget untuk ini, tapi saya punya satu visi misi bahwa negara ini harus dikuasai oleh orang-orang yang ibaratnya lurus, yang kalau katanya sekarang semoga amanah. Karena dasar dari itu, kenapa kita sama-sama tahu lah yang namanya pesta politik seperti ini, orang-orang asas manfaat, semua diduitin. Apalagi kalau zaman sekarang, zaman now, nggak ada pulsa Pak, nggak ada pulsa Bu, kuota saya bisa sebar loh, saya punya masa loh di segini banyak loh, saya punya masa loh di sini saya bisa kasih suara segini. Suara itu kan nanti tanggal 17 April. Betul. Ya kan? Nah sekarang ini gimana? Belum apa-apa, oh nanti buat operasional segini, nanti kita datengin orang segini, cuma tinggal keluarin duit segini. Jujur, hari gini bukan lagi yang kayak begitu. Kita gimana caranya kita diterima sama masyarakat dengan budget terbatas, kita pun nggak nyusahin DPP, nggak ngerongrong ketum sebagai ketua dari partai, kita berdiri dengan sendiri. Caranya gimana? Lakukan semampu kita dengan biaya yang ada, apa aja, dan punya inovasi yang pasti. Salah satunya virtual campaign, digital campaign, itu yang saya lakukan sama ketua tim saya. Jadi kalau sekarang ini ditanya budget, saya keluar nggak? Ya keluarlah tetep, masa enggak ya kan? Namanya kampanye, namanya sosialisasi ya tetep lah keluar, masa ya enggak sama sekali. Tapi kita gunakan teknologi yang sekarang ini apa sih? Ada yang namanya digital campaign, ada yang namanya virtual campaign. Kita mampu meraih masyarakat, simpati masyarakat dengan banyak cara kok. Yang penting lo jadi personalnya, lo bener dulu, lo disukai dulu, dikenal dulu. Dikenal dari apa? Contoh, di TV kita kenal artis kenal kita nggak? Nah itu dia. Semoga ya kita gue di Jabar 6, lo di Jabar 10, kita sama-sama memperjuangkan Partai Berkarya untuk ada di parlemen. Terserah lah ya presidennya ya kan, mau gimana juga, yang penting kita kuasai parlemen gitu. Ya memang pada dasarnya memang kami ini harus kuasain parlemen dulu, biar kita duduk dulu. Iya makanya saya sih lebih sepaham. Kenapa? Karena memang hal ini memang harus dibuktikan dengan karya nyata tentunya. Dan memang caleg-caleg di daerah juga sebetulnya banyak isu-isu yang memang masuk melalui polling ini. Dengan menghadirkan Pak Dhani, ketua timnya dari Bu Yanti, dan memang saya juga belajar banyak di sini juga sebagai ahli polling tersebut. Beliau sudah memiliki titik-titik. Jadi dari 80 dapil itu tadi juga udah dilihatin Kabupaten Ciamis aja udah punya nih. Kabupaten Ciamis datanya udah punya. Jadi mohon maaf nih ya, saya buka sedikit. Udahlah nggak apa-apa Bang, karena memang ini penting. Seharusnya kan ini dilakukan oleh DPP. Seharusnya ini dilakukan oleh DPP Partai Berkarya melakukan ini seharusnya, tapi ini abang ini memang one man show.
Kita juga nggak tahu ya kan dari DPP kayak gimana bikinnya, apa yang dilakukan DPP kita juga nggak tahu, kita nggak dapet informasinya. Ya kita lakukan apa yang kita mampu aja. Ya, jadi lebih intinya itu lebih kita maksimalkan potensi diri kita apa gitu. Tapi tidak begitu juga, dan saya yakin juga DPP juga melihat, saya yakin juga Ketum juga ngelihat mana orang-orang yang berpotensi di sini tentunya. Karena dari setiap dapil juga tidak setiap orang turun. Dan itu memang sudah sangat jelas terbuka untuk umum, udah sama-sama tahu lah. Bukan cuma di Partai Berkarya pemirsa, tapi di seluruh partai juga seperti ini. Boleh dibuktikan. Kenapa? Di Ciamis sendiri dapil saya kemarin banyaklah isu-isunya. Karena memang parlemen ini harus dikuasain dulu ketika nanti tanggal 17 April. Baru kita tentukan langkah ke depan seperti apa. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak ya, karena saya juga ada janji juga nih mau sosialisasi di Bekasi. Jadi ini makanya Pepet cepet-cepet Hansi nanya mulu dari tadi. Ini demi Pak Ilhan aja nih, makanya diikutin. Dan demi Partai Berkarya, kami luangkan waktu untuk Pak Ilhan biar kita berbagi. Jadi kita mengedepankan positive thinking. Dengan kondisi kita apapun, kita bisa berbagi, kita bisa beramal apa yang kita punya. Pengetahuan, inovasi, teknologi. Ibaratnya kalau kita menggunakan media Facebook, susah sekali kok yang namanya nge-like, kan begitu. Like itu kan udah jadi amalan. Kalau kita bisa nge-like semua teman-teman kita satu berkarya, akan ramai kan dunia kita. Otomatis di kehidupan nyata juga kita akan, oh ini rupanya yang suka sama saya. Tak kenal maka saya kembali lagi kepada tadi. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilhan atas waktunya. Semoga kami juga bisa meneruskan perjuangan ini. Ya pemirsa, pentingnya Berkarya TV ini terbukti di sini. Kenapa? Ini salah satu cara saya. Kalau misalkan abang kita ini hanya bicara bertiga nih, tidak saya rekam, mungkin teman-teman di daerah juga tidak tahu bagaimana pentingnya polling, bagaimana caranya untuk polling, seperti apa polanya polling. Tapi dengan begini saya rekam dan saya upload di YouTube, saya yakin teman-teman juga mungkin dapat pencerahan dari sini. Kenapa? Kita nggak bisa hanya teriak-teriak di grup WA saja. Grup WA orangnya itu aja, satu dapil polling itu lagi. Kita nggak bisa polling 2 kali kan? Terutama indikator kita ikutin Jabar apa tuh tadi pollingnya? Indeks News. Indeks News Jabar. Di situ misalkan Yodi Rustandi dari Bandung kirim polling di situ. Terus dia kirim polling lagi ke grup yang lainnya. Sama aja Kang Jody kan itu lagi yang milih. Jadi betul bahwa polling itu harus harus diarahkan ke dapil kita. Nah, seperti yang Abang bilang tadi. Kebetulan Abang tadi udah punya datanya banyak banget. Cuma saya nggak buka, terang aja Bang. Oke baik pemirsa, sampai ketemu lagi dengan Ilhan Zakaria Berkarya TV.